teman Indudax dimanapun kamu berada, senang sekali kita berjumpa dalam podcast Indudax Room. Kali ini bersama saya, Yosi Satria. Oh ya, bagi kamu sineas muda, buruan daftar ISFF atau Indudax Short Film Festival di tahun 2023. Karena ada hadiah ratusan juta rupiah menanti kamu. Plus hadiah tambahan 5 juta rupiah bagi komunitas atau institusi yang mendaftarkan anggota dan karya film terbanyak di Submission ISFF 2023. Makanya, buruan daftar. Oke, salah satu pelarian kita dalam beraktivitas dan juga mungkin sekaligus salah satu hobi ya bagi kita semua, yakni menonton film sebagai sarana untuk refreshing tentunya. Tak terkecuali soal film pendek. Nah, tapi gimana sih sebenarnya behind the scene atau di balik layar dari pembuatan film pendek dari sudut pandang movie maker? Terutama soal, ini tantangannya nih biasanya soal budget yang terbatas. Oke, di studio sudah hadir, ini ada Mas Muhammad Jihad dari Komunitas Film Pendek Jakarta dan Mas Ari Dina Krestiawan dari International Design School. Mas Jihad, Mas Ari, apa kabarnya? Alhamdulillah baik, alhamdulillah baik. Baik ya, oke. Kabarnya baik. Kemudian ini tadi dari mana Mas? Dari rumah atau dari mana? Kebetulan dari rumah. Dari rumah, rumah di Ciputat. Ciputat, Tangerang Selatan. Mas Ari tadi dari rumah juga atau gimana? Dari kantor, dari kantor ya. Dari IDS. Oke, Mas Ari, sebenarnya ini kita terima kasih juga sudah datang di podcast Indudax Room, sudah menyempatkan hari. Sebenarnya ini kalau ada istilah tak kenal maka tak sayang. Nah ini kita biar makin kenal, makin tahu, boleh kita kenalan dulu dari Mas Jihad dulu deh, baru nanti ke Mas Ari. Baik. Mas Jihad, boleh ini dikenalkan Mas Jihad ini dari mana, kemudian sebagai apa? Silahkan Mas Jihad. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Jihad. Saya dari Komunitas Film Pendek Jakarta. Oke, Komunitas Film Pendek Jakarta. Yes, Komunitas Film Pendek Jakarta. Jadi boleh kita cerita boleh, sedikit ya? Silakan Mas. Jadi Komunitas Film Pendek Jakarta ini adalah wadah perkumpulan anak-anak yang ingin belajar film, yang ingin berkarya bareng, kurang lebih seperti itu sih. Jadi wadah bisa dikatakan tuh ada anak-anak yang ingin berkarya bareng nih dan bahkan pengen tahu nih proses perjalanan kita produksi film tuh seperti apa sih. Seperti itu sih gambaran terbesarnya. Jadi kita tuh sebagai perkumpulan lah bisa dikatakan tuh orang-orang yang mungkin secara garis besar penggiat filmmaking mungkin ya. Itu sih kurang lebih seperti itu. Berarti ini semua insan film, mau itu dari sutradara, scriptwriter sampai kalian mungkin bisa gabung di sini ya? Yes, betul banget. Jadi memang kita kan di sini anak-anaknya yang ada di Komunitas Film Pendek Jakarta ini variatif ya. Ada yang memang mereka sudah berkecimpung di industri film, memang mereka yang sudah ada juga yang sudah sekolah di kuliah perfilman, dan mereka ada juga yang benar-benar baru belajar, pengen tahu oh ternyata pembuatan produksi film nih seperti ini loh, kayak gitu sih. Jadi variatif sih orang-orangnya. Variatif. Itu kalau dari kacamata dari Mas Jihad ya, dari Komunitas Film Pendek Jakarta. Yes, Terima kasih Mas Jihad. Nah, kemudian ke Mas Ari. Ini Mas Ari itu izin senior saya ternyata. Kita dari kota yang sama, Semarang, Mas Ari. Silakan Mas Ari. Boleh disampaikan dari Mas Ari di International Design School seperti apa? Oke, saya Ari Dina Krestiawan. Saya adalah Program Head Digital Film and Media Production di International Design School. International Design School itu adalah sebuah sekolah film yang punya relasi dengan industri yang sangat baik ya. Dan kita juga punya simulasi industri yang baik gitu. Mungkin karena kita belajarnya cukup cepat, pendek, dalam 20 bulan kita udah punya skill yang diperlukan di industri, fast track ya, dan karena kita juga masih satu manajemen dengan Paragon Pictures, jadi kalau misalnya masuk ke International Design School sudah pasti dapat karpet merah tuh magang di Paragon Pictures. Langsung dapat red carpet ya? Iya, jadi langsung dapat, dan selama proses belajar juga banyak kita mengajak mereka datang ke set lokasi syuting produksinya Paragon Pictures maupun produksi yang dilakukan oleh dosen-dosen karena juga dari lingkungan industri. Dan nantinya kalau masih mau mendapatkan gelar bachelor, gelar sarjananya bisa diteruskan ke UK maupun ke Australia untuk meneruskan hanya tinggal 1,5 tahun aja gitu. Jadi nggak full tapi langsung bisa dapat gelar. Jadi dalam 4 tahun waktu yang sama untuk kuliah tuh dapat pengalaman industri, dapat pengalaman juga untuk gelar dari luar negeri. Oke. Ini kayaknya kalau dari UK sampai US sampai tembus Hollywood nih jangan-jangan. UK dan Australia sih. UK dan Australia. Belum US. Tapi kita akan menjajaki juga ke sana sih. Ya Hollywood sih someday ya. Someday. Terus berproses ini. Wah, ini langsung dari akademisi filmnya nih kalau dari Mas Ari. Aku masih ke Mas Ari dulu, nanti baru ke Mas Jihad. Kalau
karena Mas Adi kan dari akademisi ya, kita juga bilang juga praktisi pula, dari akademisi pula. Sebenarnya kalau untuk pembuatan film ini, untuk ide ini datangnya dari mana nih Mas kalau ide? Kalau untuk secara garis besar tuh, atau yang dari Mas Ari mungkin, dari sudut pandang Mas Ari gimana sih Mas kalau datangnya ide ini? Sebenarnya ide tuh datang dari mana aja, tapi yang bermasalah dari ide itu adalah cara ngembanginnya sih. Jadi kadang kita bisa punya ide tuh bisa dari kita sambil makan, sambil ngapain lah, sambil baca atau kemudian sambil nonton kita langsung bisa dapat ide. Cuman yang sering bermasalah adalah ngembangin ide itu dan kalau karena kita ngomongin dari sekolah ya biasanya kita tadi aku ngomong simulasi itu termasuk adalah bagaimana kita ngedrill student kita untuk ngembangin ide itu gitu. Gitu sih. Tapi kalau dari ide tuh bisa sangat. Biasanya proses waktunya tuh cukup lama juga ya Mas ya? Proses pengembangan atau yang kita sebut development itu sebenarnya proses yang nggak bisa didiskon waktunya. Maksudnya, maksudnya didiskon tuh kayak diburu-buru tuh agak sulit. Tapi yang sering kita ajak mahasiswa itu untuk peduli adalah kembangin ide yang dari yang mereka tahu gitu. Kalau dari mereka tahu tuh mereka biasanya udah punya loncatan riset gitu. Jadi misalnya kita mau bikin apa? Misalnya kita mau bikin film tentang skateboard gitu. Tapi ketika ditanya kamu tahu apa tentang skateboard? Nggak tahu apa-apa. Ya itu pasti agak panjang developmentnya. Tapi kalau misalnya kamu mau tahu apa tentang kamu bikin film apa tentang skateboard? Kamu tahu apa tentang skateboard? Oh, sudah main skateboard dari SMP gitu misalnya. Saya juga pernah ikut kejuaraan dan segala macam. Itu pasti udah pengetahuannya udah kayak loncatan riset gitu. Tahu scene-nya seperti apa, tahu atmosfernya seperti apa. Jadi udah banyak gitu. Tahu juga potensi-potensi konfliknya kayak apa. Gitu. Sudah kebayang ya, kayak mood-boardnya juga kayak mau kayak gimana juga udah kebayang. Iya, kayak gitu sih. Itu dari akademisi nih, dari langsung dari Mas Ari. Nah kalau dari Mas Jihad nih Mas, sebenarnya kalau dari sudut pandang komunitas nih Mas, datangnya ide ini biasanya dari mana Mas? Pas nongkrong biasanya atau gimana sih Mas? Jadi bener apa yang dikatakan dengan Mas Ari bahwa ide itu muncul variatif ya. Kadang-kadang dengan kita menonton TV atau kita menonton film yang lain sebagainya, kita itu kan datang dari referensi ya. Kadang-kadang ide muncul dari referensi, kadang juga datang dari lingkungan sekitar kita, kadang datang juga mungkin kita lagi bengong tiba-tiba kita muncul ide dan lain sebagainya. Mungkin memang yang di garis bawah ini bener kata Mas Ari, memang yang susah itu ngedevelopment ceritanya. Mengembangkan ceritanya ini memang yang agak rumit sebenarnya. Jangan sampai kan sebelumnya kan pasti ketika kita mau mengangkat suatu isu cerita nih, itu kan udah pasti kita melalui proses riset tuh dari situ. Dan jangan sampai proses riset ini kan memang proses yang menurut saya cukup lama, karena kan dari situ kan nanti kita akan mengembangin dari scene 1 kita akan kemana, scene 2 kita akan kemana, itu yang menjadi apa ya, mungkin bisa digarisan tuh menjadi challenge lah, tantangannya di situ. Jadi memang kalau ide itu tercipta karena bisa jadi kita bisa ngelihat dari lingkungan sekitar, isu-isu terdekat nih apa sih yang kira-kira mau kita angkat nih. Dan ternyata sih yang sifatnya urgency mungkin juga kita bisa lihat dari beberapa sumber referensi dari film, tiba-tiba kita wah muncul ide lagi nih. Itu kan bisa saja terjadi sih. Seperti itu sih kurang lebih menurut saya. Itu perbanyak referensi ya. Betul, dari Mas ya. Kan memang yang namanya juga banyak referensi, kemudian ini kan zaman juga semakin maju nih Mas Jihad. Sebenarnya pembuatan film pun juga sudah semakin variatif. Karena makin kesini juga semakin canggih, bahkan cuma pakai kamera HP doang nih Mas Jihad. Nah kalau untuk misalnya pakai HP tadi, kalau untuk film pendek di Indonesia khususnya, industri film pendek ini di tanah air secara garis besar gimana sih Mas Jihad sebenarnya? Wah mungkin kalau saya lihat sekarang ya, karena mungkin kemajuannya juga banyak sekali senior-senior yang membuat film pendek itu udah sangat proper ya, menggunakan kamera-kamera yang bisa dikatakan kamera-kamera profesional seperti kamera ARRI atau red camera, red cinema dan lain sebagainya. Karena menurut saya pengaruh dari stakeholder nih, pemangku kebijakan sekarang kan banyak tuh festival-festival film pendek yang dibuka, itu kan salah satu bentuk dukungan dari pemerintah juga dong. Maksudnya dengan adanya itu ya secara garis besar kita sebagai senias itu membutuhkan wadah seperti itu sebenarnya memang untuk perkembangan industri film pendek Jakarta kan. Untuk industri film pendek lah di tanah air lah khususnya kan. Mungkin secara garis besarnya ya, saya melihat bahwa ini salah satu perkembangan yang bagus mungkin, karena kan kita ngeliat dari sisi zaman ke zamannya sekarang lagi teknologi sudah bisa handphone juga sekarang sudah canggih dan lain sebagainya, itu menurut saya sangat oke lah, worth it lah di zaman sekarang. Apalagi kan sekarang banyak platform-platform nih, kayak platform digital, bahkan di Indonesia sendiri ada tuh lokal
aplikasi lokal film kalau nggak salah untuk mewadai kalau misalkan memang kita ada karya nggak apa-apa kita upload ke sana kalau bisa menghasilkan uang dan lain sebagainya itu kan bisa sifatnya ke situ juga bisa maksudnya udah banyak yang ngedorong lah dengan perkembangan zaman ini sih menurut saya itu bagus sih. Jadi harusnya semakin semarak ya. Semakin karena semarak. Pilihannya pun betul, makin banyak untuk kita tampilin tampilkan karya kita sih. Dulu kan mungkin harus di festival atau di bioskop ya. Sekarang kan bisa di YouTube, Vidse misalnya dan lain-lain. Betul. Jadi distribusinya banyak lah nih kita mau arahkan kemana film kita ini gitu loh. Distribusinya lebih banyak, medianya lebih banyak. Itu kalau dari Mas Ciat. Mas Ari, dari kacamata nih, sudut pandang Mas Ari ini, kalau perkembangan untuk film pendek di tanah air, kalau kita flashback sedikit di tahun awal 2000-an, kalau dulu sempat ada G-Fest ya Mas ya, Jakarta International Film Festival 2005-2006. Nah ini semakin kesini apakah perkembangan atau industri film pendek semakin semarak atau kayak gimana nih kalau dari kacamata Mas Ari? Iya. Wah, G-Fest tuh lama banget. Flashback ya? Kita jadi ketahuan flashback umur ya? Saya nggak mengalami justru. Iya. Oke, tapi gini, sebenarnya kalau misalnya saya lihat sih kegairahan ya. Kalau saya melihat film pendek tuh lebih kepada gairah, passion gitu ya, ketimbang industri. Walaupun kalau kita bicara industri saat ini juga oke karena banyak banyak prinsipal, banyak perusahaan yang kemudian utilize bahwa cara berkomunikasi dengan audiensnya, customernya adalah melalui storytelling dan film pendek adalah salah satunya. Maka sekarang pembuat film pendek juga banyak dicari karena banyak juga yang mau ngasih kerjaan tentang bagaimana dia mau menawarkan sesuatu gitu. Cuma kalau kita lihat dari kerangka bahwa ada G-Fest zaman dulu sampai sekarang gitu. Bahkan sebelum G-Fest tuh ada Confident juga, kompetisi film pendek independen gitu. Jadi zaman itu masih dibilang sebagai kompetisi film pendek, terus independen dan kemudian berkembang menjadi film pendek karena kepemilikan media ya. Maksudnya tadi yang saya bilang tentang handphone segala macam gitu. Jadi saya rasa sekarang memang makin banyak dan tadi juga yang sempat disebut distribusi juga sangat mendukung gitu. Jadi kalau dulu tuh kayak mesti gathering orang-orang gitu, ngumpul yuk di rumah gue, nonton film pendek gue gitu kan. Teman-teman lu bisa kayak, aduh not again gitu kan. Jadi zaman dulu se-effort itu ya Mas Ari. Gitu. Itu udah zaman dulu banget ya Mas ya? Iya. Tapi sekarang masih ada nggak sih Mas yang kayak gitu untuk datang atau cuman share? Cukup share sekarang ya? Share ya. Aduh nih nge-share apa lagi nih gitu. Tapi maksudnya enggak dalam kondisi negatif kayak gitu. Cuman maksudku orang memang sekarang lebih mudah untuk berkarya dan itu sesuatu yang sangat bagus sih karena dengan makin banyaknya konten kan juga satu lebih punya banyak opsi, mungkin juga seleksi juga terjadi sesuai selera masing-masing gitu. Jadi aku rasa berkembang ke arah yang memang lebih baik ya secara distribusi karena kalau kita lihat juga semakin banyak yang bikin film kan berarti semakin banyak juga yang nanti beli kamera, bagus juga buat kamera. Sebenarnya kalau dari saya sendiri Mas Ari dan juga Mas Ciat, mungkin saya dibesarkan oleh mungkin film, saya besar di film Petualangan Sherina, AADC, kemudian juga Jelangkung di tahun 2000-an awal. Mungkin juga salah satu film favorit saya juga. Kalau dari Mas Ari dulu deh, baru Mas Ciat. Film mungkin dibesarkan oleh film apa, kemudian salah satu film favoritnya apa nih kalau dari Mas Ari? Wah, kalau dibesarkan dari film apa pasti yang gue sebut Catatan Ciboy, bukan ya? Nah, tapi kemarin sebenarnya ya kalau kita ngomongin dari umur yang sama kamu ketika dulu ya. Sama kita ya Mas ya? Maksudnya bukan, maksudnya kamu mungkin nonton AADC waktu masih masih kecil, masih SD gitu ya. Maksudnya kalau dulu tuh SD sebenarnya kalau ngelihat perkembangan sekarang kan udah banyak banget ya. Kita nggak cuman waktu saya SD tuh baru hanya ada TVRI dan kemudian RCTI gitu. Nggak banyak stasiun TV. Nggak banyak, tapi maksudnya gini. Tapi somehow karena nggak banyak, beberapa film tuh cukup memorable gitu. Saya ingat waktu SD tuh saya nonton film horor yang menurut saya keren banget, judulnya The Aspects. Saya juga baru tahu judulnya The Aspects tuh setelah saya lulus kuliah malah. Gara-gara saya cerita ke teman saya, gue waktu SD nonton film judul tentang seseorang yang mampu menangkap bayangan yang menuju ke kematiannya. Karena bayangannya ditangkap, maka orang itu jadi immortal gitu. Itu keren banget. Jadi waktu gue SD tuh kayak, anjing maksudnya dia bisa mendapatkan ide cerita gitu ide cerita tentang bagaimana cara immortal dengan menangkap bayangan yang akan mengambil nyawanya gitu. Nah, aku cerita ke temanku dan kemudian gara-gara internet, thanks to internet, dia googling dan kemudian ketemu judulnya. Dan jadi itu kayak loncatan
teknologi gitu, bahwa zaman dulu hanya ingat scene-nya, zaman sekarang bisa tahu judulnya apa gitu. Dan kalau lihat kayak gitu ya, perkembangannya aku ngalamin betapa banyak film yang aku tonton. Tapi kayak tadi yang disebut hostnya tentang ADC, petualangan Sherina dan catatan dan Jalangkung gitu, maupun catatan si Boy ya, kayak nonton semua sih. Itu dinamika film tanah air ya? Itu dari ngalamin dari mulai film tanah air sempat anjlok, kemudian sempat naik lagi gitu. Which is sekarang good, karena sekarang produksi film itu banyak banget, nggak hanya film bioskop, karena media juga banyak. Jadi ini memang peluang sih buat orang-orang yang ingin masuk ke industri ini gitu. Oke, itu dari Mas Ari nih. Kalau Mas Jihad nih, salah satu film favorit mungkin apa Mas? Waduh, ini agak berat juga ya. Satu aja mungkin. Satu aja ya. Satu aja yang paling mungkin, memorable, yang paling diingat. Memorable film dokumenter sih yang dokumenter sih yang biasa pernah kita cukup ini sih, isunya yang cukup berat sih. Memang dia film menceritakan tentang kalau nggak salah saya juga agak lupa ingat nih, udah lama juga. Menceritakan tentang bagaimana garis seseorang anak yang hidup di jeruji besi, jeruji penjara lah, seperti itu realitasnya. Sedangkan kan dalam undang-undangan dan lain sebagainya, bahwa anak-anak yang seharusnya hidup di situ seharusnya punya hak kebebasan masing-masing, karena kan dia waktu itu orang tuanya itu memang terjebak punya kasus, dan akhirnya mau nggak mau diasuh di jeruji besi. Tapi sayang sekali dengan kejadian realitasnya, anak-anak yang seharusnya punya hak yang baik di situ malah diabaikan seperti itu. Maksudnya seakan-akan tuh anak ini juga bersalah, seharusnya yang bersalah itu orang tuanya bukan anaknya. Ingat nggak tuh nama filmnya apa tuh? Masya Allah, saya lupa. Oke, nanti buat PR nanti ya? Buat PR nanti. Thank you Mas Jihad. By the way, kalau untuk ini pertanyaan yang cukup dilematis nih, saya ke Mas Ari dulu kali ya. Mas Ari, kalau dari sudut pandang Mas Ari ini dua pilihan nih Mas Ari. Mending buat film bermutu atau membuat film yang laris secara komersial. Pilihan mana Mas Ari? Pilihan yang sulit ya. Bermutu atau yang laris secara komersial, Mas Ari? Bermutu atau idealnya film yang maksudnya kita punya contoh bagus ya dengan Parasite gitu, sebuah film yang bermutu dan laris secara komersial gitu. Jadi aku rasa sih sebenarnya aku rasa lebih baik lebih ini kali ya, bermutu sekaligus juga laris ya, kayak Parasite tadi ya. Ini sulit banget dijawab gini, karena kalau kita bikin film yang tidak laris, maka industri film mati juga. Berarti kita juga harus tetap mikir otak cuan ya Mas? Iya, betul juga kesana. Jadi Oke. Berarti otaknya cuan, ekonomi juga pasti. Tapi ya kita tentu saja dan penonton saat ini tuh sudah cukup pandai kok, mereka akan mencari film yang bermutu juga untuk mereka tonton gitu. Jadi untuk bikin film yang laris juga harus bermutu sebenarnya gitu sih. Oke. Karena kan pilihannya udah banyak banget. Sekarang lebih sulit gitu. Kalau di zaman dulu istilahnya pilihan hanya ada dikit, ya udah tontonannya dikit. Cuman sekarang mereka yang bermutu aja tuh juga sulit mencari atau membuat film yang tidak bermutu pun juga sulit laris secara komersial gitu. Jadi ngapain bikin film yang nggak laris dan tidak bermutu gitu. Berarti kalau Mas Ari dua ya, bermutu sekalian, laris pun juga ya. Ya intinya film gini, karena film adalah produk massal. Dia jadi gini, di antara beragam jenis kesenian yang ada, film itu adalah jenis seni yang bisa dibeli dengan cara diketeng gitu. Diketeng itu maksudnya adalah dibeli satuan. Kalau lukisan kan mesti ada orang kaya satu beli gitu. Kalau film kan dia harus dibeli rame-rame. Nah, dalam proses dibeli rame-rame itu tadi, kalau misalnya dia nggak laris, maka dia tidak mampu dibeli orang, ya maka kemudian akan mati industri. Jadi harus bikin yang bagus, harus bikin produk yang bagus gitu. Oke, berarti kualitas ya. Ini kalau dari kacamata dari Mas Ari kualitas. Kalau Mas Jihad ini ada dua pilihan nih Mas, cukup dilematis nih. Buat film yang berkualitas bermutu, atau pilihan kedua Mas, film yang lari secara komersial. Oke, baik. Ini kan memang terbalik lagi ya, ini soal sudut pandang sebenarnya. Memang kita tidak bisa membedakan antara film yang bermutu dan film yang punya nilai jual tinggi secara komersial ya. Karena pada dasarnya setiap orang tuh punya tujuannya masing-masing nih. Sebenarnya nih tujuannya dia akan ke arah mana sih? Mungkin arah bermutu atau ke arah ke film festival ya, maksudnya film festival, film komersial lah, kayak gitu ya. Mungkin di sini pada dasarnya ya kita sih melihat bahwa pada dasarnya mungkin setiap orang kan punya tujuan, yang pertama itu ya. Yang kedua kan pasti masa iya sih dia pengen bikin film hanya sebatas
sebatas idealisnya saja, pasti kan dia juga ingin dong bikin film dengan apa ya, yang laku di pasaran lah. Itu kan hal yang tidak bisa dielakkan ya. Mungkin benar apa kata Pak Ari ya tadi, bahwa ya pada dasarnya ya saya sih akan memilih keduanya. Gimana caranya kita bisa bikin film yang berkomersial juga tapi bermutu juga. Nah nyatanya juga di Indonesia sendiri film-film bioskopnya yang box office mungkin kita tidak bisa katakan yang filmnya laris tidak bermutu, itu kan nggak bisa juga dong. Setiap orang kan punya paradigmanya masing-masing, punya sudut pandangnya masing-masing sih menurut saya kayak gitu. Jadi memang ini pilihan yang agak rumit sih. Mungkin yang jadi pilihan tuh bisa nggak sih kita menggabungkan keduanya antara Bisa sih. Bisa harusnya. Iya kan, kita menggabungkan keduanya antara komersil dengan yang bermutu ini maksudnya. Jadi sebenarnya tantangan terbesar Mas Jihad, tantangan terbesar dalam pembuatan film pendek khususnya itu lebih ke apa sih Mas Jihad? konsep sih sebenarnya kalau tantangan terbesarnya. Gini sih, kalau kita kan komunitas film pendek ya, udah gitu kan kita memang indie kan, jatuhnya memang kita nggak ada apa ya, yang tidak ada yang membiayai film ini. Memang yang perlu saya tekankan bahwa menyatukan visi misi ini sih agak susah, karena kan dari awal kita sudah katakan bahwa film ini bukan film yang komersial. Film ini film yang memang kita produksi ini untuk karya bersama, yang sifatnya bukan untuk ke arah mencari keuntungan dan lain sebagainya. Nah, kita perlu tekankan kan kru kita kan memang kita nggak ada bayaran dan lain sebagainya dong. Pasti kan ya karena indie nih, makanya visi misinya tuh harus jelas nih. Udah lo mau nggak satu tujuan nih film ini kita akan arahkan ke sini dan lain sebagainya. Itu sih yang jadi challenge tuh untuk menyatukan visi misi kita, konsep dan menyatukan visi misi kita dalam membuat film ini. Kalau Mas Ari nih, tantangan terbesar nih kalau dalam pembuatan film, karya film ini biasanya apa nih Mas Ari? Ya. Budget juga kah atau gimana nih? Tapi nambahin dikit ya tadi yang tentang laris itu ya. Oh laris juga ya. Nah jadi gini, aku rasa film itu kan produk ya. Kalau kita ingin produk kita laris, kita mesti bikin produk yang bermutu. Semestinya sesimpel itu aja sih. Ya semestinya sesimpel itu aja, karena kalian kan juga kita kalau mau beli produk juga maunya yang bermutu kan. Kayak gitu. Jadi kalau produk itu bermutu ya pasti akan laris. Atau ya pokoknya intinya gitu. Jadi kita harus bikin sesuatu yang emang secara produk worth it buat penonton gitu. Terus kalau misalnya tadi tantangan bikin film pendek itu budget kan memang selalu menjadi tantangan ya. Semuanya ini ya. Itu mau film pendek, film biasa ataupun apa semaunya Pak. Budget karya pasti. Sebenarnya kita bisa selalu berstrategi. Jadi sebenarnya ada dua hal, jadi budget dan waktu gitu. Kalau misalnya kita nggak punya budget, berarti kita mesti punya waktu yang banyak. Kalau kita nggak punya waktu, berarti kita mesti punya budget yang gede. Sebenarnya itu aja sih. Jadi kalau bikin film pendek itu kan tadi masalah strategi, jadi strategi produksi gitu. Jadi kalau misalnya masih sifatnya tidak ada tekanan, misalnya kayak komunitas independen segala macam, berarti ya mesti meluangkan waktu yang lebih banyak gitu. Oh itu memang selalu dua hal yang dipilih ya Mas, waktu atau biaya tadi? Iya, waktu atau biaya. Karena misalnya kayak tadi proses development itu kan butuh waktu yang panjang gitu. Atau misalnya kita mau bikin atau pertemanan tuh membantu. Kalau kita punya teman banyak, kita bisa minta tolong lebih banyak kan. Nah, minta tolong lebih banyak itu kan butuh waktu kan. Maksudnya, kamu bisa nggak bantuin aku tanggal segini? Oh bisa, berarti waktunya dia terbayar. Teman kalau misalnya kita nggak punya waktu, berarti kita mesti punya duit. Bantuin aku ya tanggal segini, nanti aku bayar segini. Nah dia pasti akan oke gitu. Jadi kayak gitu sih kalau tantangan bikin. Ini konsepnya banyak teman banyak kemudahan ya. Iya, mudah-mudahan. Oke. Kalau Mas Jihad ini sebenarnya ketika membuat film nih Mas, kan tantangannya tadi biaya. Biasanya menyiasatinya sama dengan Mas Ari itu kah atau gimana? Iya, kurang lebih sih ketika kita produksi film ya. Terutama film pendek ya misalnya. Film pendek ya kan. Film pendek kita produksi kan kita development tuh. Kebutuhan artnya gimana, kebutuhan alatnya gimana, terus juga belum lagi konsumsi dan lain sebagainya. Itu kan kita coba breakdown ulang tuh. Memang kalau memang budgetnya itu besar sekali, otomatis ya kita menyesuaikan di situ. Misalkan kita pakai alat yang tadinya kita pakai alat yang cukup lumayan proper, akhirnya kita coba turunin. Yang artnya juga akhirnya yaudah art sederhananya aja deh. Kayak gitu-gitu sih Mas. Kayak misalkan wardrobe-nya nih. Wah ini ternyata banyak nih wardrobe-nya nih. Akhirnya yaudah kita ini udah pada bawa sendiri deh. Ada nggak ya? Temen kan? Ada temen ya betul. Disiasati balik lagi. Memang akhirnya ujung-ujungnya tim-tim kita lagi dah tuh mau pada satu visi nggak tuh. Maksudnya ya udah dengan adanya mungkin karena budget kita juga yang nggak ada ya maksudnya secara garis besar, akhirnya ya nggak mau kita dari situ sih kita sesuaikannya. Di-spill dikit Mas buat penonton juga buat pemirsa. Sebenarnya estimasi biaya itu kalau untuk film pendek
untuk saat ini rata-rata berapa sih Mas Jihad? Kalau sejauh ini sih kita sih relatif tergantung Biasanya nih konsep range-nya ya. nih berapa nih kalau untuk film pendek nih? Untuk film pendek ya mungkin kita 2 juta pernah produksi dengan budget 2 juta juga. Ada ya? Pernah. Ya itu akhirnya kita untuk alat gimana teman-teman, ada yang mau nyalat nggak? Akhirnya mereka pada ngisi alatnya sendiri. Disiasatinya gitu ya? Konsumsi pada bawa bekal sendiri ya kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Akhirnya pada ya udah akhirnya experience-nya di sini nih. Ya, tapi memang kalau yang kita yang coba untuk yang lebih banyak lagi ya memang kadang-kadang tuh ada yang sampai 20 juta, 25 juta kayak gitu-gitu sih sebenarnya, ada yang juga 5 juta. Jadi ya tentatif aja sih sebenarnya. Berarti untuk saat ini kita bisa dibilang mungkin di start dari 2 sampai 25 juta nih rata-rata untuk pembuatan film pendek ya. Oke, itu dari Mas Ari. Ini tantangannya nih dari Mas Jihad, Mas Ari. Tantangannya tadi dana yang terbatas. Sebenarnya kalau dalam hal kreativitas nih Mas Ari, untuk menyiasati dana yang terbatas, tapi juga harus tetap ada nilai kreativitas, harus ada pesan moral, harus ada kualitas. Ini seperti apa Mas Ari melihat hal ini, Mas? Gini sih, sebenarnya kalau tadi aku bilang bahwa yang namanya produksi film itu kan masalah strategi ya, dan ini yang berbeda dari kalau kita lihat secara industri atau komersil. Sebenarnya kalau kita ngomongin film itu kenapa dia menjadi laku, karena banyak juga biaya marketingnya gitu. Gitu. Dan itu nah itu yang kadang tidak terbahas oleh tim ketika memproduksi film, masih bikin produksinya aja gitu. Tapi ya bagaimana karena film itu kan harus ditonton dan kemudian mesti ditunjukkan ke banyak orang, dan bagaimana orang tahu film itu gitu. Nah kalau misalnya pertama sih sebenarnya kalau menyiasati karena itu bisa jadi tambahan budget juga sebenarnya. Ketika misalnya kita punya sebuah rencana produksi yang cukup menarik buat orang banyak, dan kemudian kita bisa crowdfunding gitu, misalnya crowdfunding gitu untuk dapetin budget itu gitu. Atau tentu saja pertama adalah di dalam masa development mereka semua mesti sadar kita punya apa gitu, dan memaksimalin apa yang kita punya. Jadi istilahnya kalau misalnya ada yang bikin film dengan film kita butuh helikopter nabrak gedung tinggi nih gitu, ya realistis aja gitu. Ya kan, realistis aja gitu. Ya maksudnya kita bisa, tapi nggak tertutup loh, kayak misalnya mungkin ada ada satu komunitas film, aku kok tiba-tiba lupa, di Uganda tuh namanya. Uganda. Hollywood gitu. Kenapa tuh Mas? Jadi mereka tuh memang sengaja bikin film dengan tampilan yang sangat-sangat lo-fi gitu, sangat-sangat kayak kalau ada film kelas A atau kelas B, dia mungkin kelas K kali. Jadi saking jauhnya gitu. Saking bawahnya ya? Kenapa tuh Mas? Karena mereka bikinnya benar-benar pakai special effect, visual effect yang sangat-sangat murahan gitu. Tapi memang itu dijadikan ciri khasnya, itu dijadikan konsep gitu. Dan itu sempet, aku kok tiba-tiba lupa. Tapi itu sempet dicetuskan mungkin atau ditampilkan? Bukan, bahkan sempat dibahas secara internasional, secara konsep gitu. Secara konsep dia sempat dibahas secara internasional, memang filmnya seperti ini gitu. Jadi aku rasa kita memang mesti berani memijak di mana ketimbang kita bikin, istilahnya gini ya, kadang-kadang kalau misalnya nggak bisa bikin yang mahal, ya bikin yang unik gitu. Oke. Kalau nggak bisa bikin yang mahal, bikin yang unik. Tentu dengan budget yang terbatas tadi ya. Iya. Jadi apa? Kamu bisa unik apa? Jadi ketika kamu sama-sama datang ke satu tempat, orang akan ngelihat kamu. Mungkin orang akan lihat, wah ini keren nih, mahal nih, wah budgetnya gede, terus itu, wah ini apa ya, kok keren banget gitu. Jadi coolness tuh penting gitu. Coolness tuh penting ya. Kekerenan. Jadi ketika orang lihat itu tuh, dia nggak mahal gitu, cuman dia keren gitu, kayak gitu. Aku rasa jadi itu. Coolness tadi yang ditampilkan ya. Kalaupun nggak bisa mahal, yang penting unik ya tadi ya. Tapi setuju nggak nih kalau dari Mas Ari sendiri pendapat atau apa ya sudut pandang bahwasanya kalau untuk film itu sebagai sarana untuk yang cukup efektif untuk menyampaikan pesan atau yang namanya cerita itu tadi. Setuju nggak Mas? Ya setuju sih, bisa banget gitu, karena kan dia medium ya. Maksudnya film ada macam-macam, dan itu adalah salah satu medium yang cukup powerful untuk menyampaikan cerita, dan itu udah dipakai dari zaman dulu banget sih. Iya. Ada mungkin kebayang nggak Mas satu judul atau contoh film pendek atau film yang mungkin ini seperti ini contohnya, kemudian saya ke Mas
Jihad dulu berarti, ini masih inget-inget nih kalau dari Mas Ari. Mas Jihad, untuk katanya cukup setuju juga nggak nih dengan pendapat bahwasanya yang namanya film itu dapat menjadi sarana komunikasi yang efektif Betul, untuk setuju. menyampaikan pesan, Mas Jihad? Betul, saya sangat setuju karena kan pada dasarnya dalam film itu ada beberapa elemen ya. Ada bentuk audionya dan ada visualnya juga. Ada adegannya juga tuh di situ. Itu kan sudah jelas ya bahwa ketika kita menonton film, kita nonton film nih, udah pasti kan ketika filmnya itu sampai ke penonton, itu kan pasti pesannya sampai ke kita nih. Dan menurut saya itu salah satu bentuk medium yang pasti untuk penyampaian pesan secara efektif. Oke. Pertanyaan sama nih, ada nggak contoh yang mungkin kebayang nih, satu film, boleh film pendek, boleh film apapun itu yang mungkin pesan moral yang memorable yang paling nyangkut banget di Mas Jihad Sebentar, mungkin? kita juga, mungkin Apa ini saya, ya. gimana? Silakan. Ada film itu judulnya KTP. KTP. Jadi dia tuh memang sebenarnya komedi sih. Komedinya tuh lebih ke arah memang bapak-bapak tinggal nih di salah satu tempat. Jadi memang ini kan bicara soal budaya keagamaan ya. Dan memang secara isunya kan budaya itu kan ada agama namanya kalau di Jawa itu leluhur kalau nggak salah Leluhur, ya. ya. Kepercayaan leluhur. Nah si bapak ini memang ternyata kan kalau kepercayaan dalam leluhur itu kan nggak ada tuh ya di KTP ya maksudnya dia agamanya apa maksudnya Kejawen kali ya? Islam ya kejawen leluhur Masya Allah itu saya agak lupa tuh pokoknya kejawen kalau nggak salah ya menurut saya itu pesan moralnya cukup bagus sih karena kalau misalkan memang dalam segi agama seharusnya si bapak itu pas sebelum tua nih seharusnya orang itu tuh udah sudah diedukasi terkait itu loh maksudnya gitu. Jadi ketika ada orang dinas datang ke sana tuh tidak jadi tidak membingungkan sebenarnya itu sih. Iya, dia timbul pertanyaan itu sih yang menurut saya kayak gitu loh Mas. Filmnya KTP judulnya. KTP ya? judulnya. Oke, nanti Emang sambil kita lucunya sih yang saya dapatkan di situ sih. Itu kalau dari Mas Jihad. Iya. Mas Ari mungkin Aku udah inget apa Mas Ari? Silakan Mas Ari. Aku udah inget juga tadi yang aku bilang yang di Afrika itu namanya Wakaliwood ya. Hollywood. Wakanda Hollywood, bukan? Bukan Hollywood. Mungkin asalnya dari situ. Tapi ya dia Hollywood, ya. bikin sesuatu yang sangat kelas rendah. Low budget action movie. Nah, kalau film yang karena nggak harus pendek ya, kita cari yang paling dekat aja saat ini paling mudah adalah One Piece. One Piece. Oh iya. One Piece Nggak tamat-tamat nih ya. live action ya yang baru ada ini. Itu kan film itu ingin berbicara tentang mewujudkan mimpi kan. Itu aja. Jadi dengan menonton film itu kayak ya udah kamu kalau ingin mewujudkan mimpi, kamu butuh teman-teman kamu, kamu butuh menyampaikan terus apa yang kamu impikan dan tetap mengejar mimpi-mimpi kamu karena film itu kan tentang kayak gitu ya, tentang bahwa saya tidak akan mencegah teman saya untuk menghapus mimpinya segala macam. Ya itu kan kalau kita ngomong apa yang ingin disampaikan dalam filmnya. Oke, berarti itu adalah film yang sangat memorable banget kalau dari Mas Ari sendiri. Iya, karena paling dekat. Paling dekat. Terakhir, aku ke Mas Ari lagi nih. Terakhir nih Mas Ari, ada nggak nih pesan khusus bagi sinias muda mungkin yang baru mau terjun di dunia atau di industri film, di film pendek, mungkin satu pesan khusus atau yang mau disampaikan oleh Mas Ari mungkin dari kacamata akademisi. Silakan Mas Ari. Ya jangan menyerah untuk belajar ya. Jangan menyerah untuk berproses ya, terus berproses ya. Karena yang menarik dari bikin film tuh sebenarnya setiap film itu produksi suasana produksinya nggak ada yang benar-benar selalu sama. Jadi setiap kamu selesai memproduksi film, kamu juga dapat satu pengalaman baru dan mungkin saja juga menemukan ketidaksempurnaan baru gitu seperti Hayao Miyazaki, seorang animation director dari Jepang. Dia pernah bilang bahwa setiap saya melihat film saya yang lama, saya melihat banyak ketidaksempurnaan dan cara saya menghilangkan itu adalah dengan membuat lagi yang berikutnya. Jadi kayak ya udah terus aja bikin, terus aja coba dan jadi terus progresif ya, dinamika film, dinamika movie maker juga terus bergerak progresif karena yang lebih baik tentunya. Mas Ari. Oke, Mas Jihad mungkin ini langsung dari apa ya, bukan lebih ke praktisi juga ya, lebih ke orang yang berkecimpung di dunia film. Ada gini Mas pesan khusus bagi sinias muda mungkin yang baru mau terjun untuk di industri film pendek atau film pada umumnya, Mas Jihad, silakan. Oke. Mungkin yang harus kita tekankan ya di sini ya bahwa untuk kita melaju ke arah industri film mungkin ya, yang pertama sih networking sih. Kita harus networking juga, kita harus bangun itu, kita harus belajar juga itu yang sangat penting dan juga setelah itu juga kita harus
mungkin ya karena networking itu juga penting juga, kita harus harus bisa menempatkan ke tempat untuk ke arah sana sih. Karena menurut saya kalau untuk kita kan ketika kita gabung, misalnya kita gabung komunitas ini kan kita banyak insight tuh yang mungkin sebelumnya memang anak-anak yang gabung di sini karena ingin belajar, dan mungkin juga kan yang bergabung di kita kan tentatif orang-orangnya. Jadi kita bisa belajar di sana dari orang-orang yang mungkin juga sudah sekolah film dan lain sebagainya. Dan memang pesannya sih terus semangat, terus berkarya aja, mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Tagline siapa ini? Mulai aja dulu. Mulai aja dulu ya, pokoknya jangan patah semangat. Kalau misalkan wajar kalau kita di awal film kita kurang bagus dan sebagainya, itu kan bisa jadi evaluasi buat kita juga. Pokoknya terus aja berkarya. Gitu. Terus berkarya, perbanyak networking. Karena tadi Mas Jihad sama Mas Ari bilang perbanyak teman maka akan datang berbagai kemudahan. Seperti itu ya Mas Jihad dan Mas Ari. Terima kasih Mas Jihad dan juga Mas Ari, ini sudah membuka perspektif, kemudian cakrawala baru pula, dan edit value nih bagi teman-teman sinias muda juga yang ingin daftar dan juga ingin gabung di industri film. Mungkin bagi teman-teman yang sinias muda terdekat bisa gabung langsung atau submission karyanya di ISFF, Idodax Short Film Festival di tahun 2023, karena akan ada ratusan juta rupiah buat menanti teman-teman semuanya. Oke, dan sekali lagi terima kasih ya Mas Jihad dan juga Mas Ari sudah bersedia datang di podcast Idodax Room. Oke, bagi teman-teman Idodax juga biar lebih tahu dalam soal tidak hanya soal film tapi juga aset kripto, dunia blockchain dan sebagainya, teman-teman bisa gabung ke Telegram di Idodax di @idodaxroom biar aset masa depan kamu semakin cuan. Akhir kata, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Di mana ada pertemuan, di situ ada peluang cuan. Akhir kata, Yosi Satria pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Mas Ari, terima kasih Mas Jihad. Thank you.